Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dalam video kali ini kita akan membacakan beberapa poin soal wawancara penyuluh agama Islam. Karena menurut surat edaran Menpan RB tahun 2023 ada materi seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, kemudian kompetensi teknis, kemudian wawancara berbasis komputer. Maka pada kesempatan ini kita seling dengan soal wawancara berbasis komputer. Silakan Bapak Ibu melihat soal-soal yang lain di playlist channel ini. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala KUA. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala KUA. C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. D. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. E. Meminta penjelasan dukungan kepala KUA dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Mana poinnya yang lebih tinggi nilainya? Kritikan dari kepala KUA. Yang paling mendekati adalah tidak membalas kritikan tersebut. Okey, itu benar. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya. Agak kurang. Kemudian menerima kritikan. Benar. Sumber referensi baru yang mendukung. Mencari pembenaran juga kurang tepat. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Ini agak mendekati. Kemudian E. Meminta penjelasan dan dukungan kepada KUA dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Meminta penjelasan dan dukungan. Jadi yang tepat adalah dari jawabannya D. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Ini nilai yang tertinggi. Soal yang kedua. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada plastik. Kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai penyuluh agama Islam? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. D. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah tersebut. E. Membuang sendiri sampah yang sudah menumpuk ke tempat pembuangan akhir meskipun jauh. Sampah menumpuk. Jawaban yang tepat adalah B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Ini poin yang paling tinggi nilainya. Kalau ada kritikan masukan silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Soal yang ketiga.
Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan di KUA adalah? Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan di KUA adalah? A. Masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan KUA sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner KUA dalam memajukan penyuluhan jatil sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan KUA. C. Masyarakat dan KUA perlu bekerjasama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pendanaan pembangunan KUA sehingga KUA secara cepat mencapai kemajuan yang luar biasa. E. KUA yang baik harus memiliki kemandirian mutlak. Masyarakat merupakan pihak yang dilayani. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan di KUA. Jawapan yang tepat adalah masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan KUA sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Ini poin yang paling tinggi. Silakan Bapak Ibu melihat memperbanyak soal-soal. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan dalam menjawab soal tes kompetensi P3K yang akan segera kita ikuti nantinya. Soal yang keempat, saya adalah wakil pimpinan di KUA saya bekerja. Pada saat kepala KUA sedang tidak berada di tempat, KUA memerlukan keputusan yang sangat segera. Saya akan A. Mengambil keputusan sesuai pemikiran saya. B. Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebijakan pimpinan selama ini. C. Mengadakan rapat dengan Dewan Direksi untuk meminta pertimbangan. D. Menunda mengambil keputusan. Maka jawaban yang tepat adalah menunda mengambil keputusan. Soal kelima. Di kantor tempat Anda bekerja baru saja berganti pimpinan. Pimpinan yang baru berbeda dengan sebelumnya. Ia banyak mengadakan inovasi-inovasi baru. Sikap Anda? A. Menentang keras karena belum tentu inovasi baru yang ia kembangkan memajukan perusahaan. B. Segala bentuk perubahan adalah hal biasa, jadi segera menyesuaikan diri demi kemajuan bersama. C. Membicarakan dan mengeluhkan tentang kebijakan baru dengan rekan kerja. D. Bersikap biasa, bekerja seperti biasa, tidak terlalu peduli dengan perubahan. Mana jawaban yang tepat? B. Segala bentuk perubahan adalah hal biasa, jadi segera menyesuaikan diri demi kemajuan bersama. Soal yang kelima. Anda pulang kantor pukul 17.00. Sebelum sampai ke rumah, Anda mampir ke rumah salah satu sahabat untuk mengunjunginya karena ia baru saja keluar dari rumah sakit. Baru sekitar 15 menit berkunjung, tiba-tiba salah satu rekan kerja di kantor menelpon. Ia meminta bantuan Anda mengecek laporan penyuluh yang tadi terlewat belum dicek. Sikap Anda? A. Meminta agar dicek besok saja karena sudah lewat jam kantor. B. Langsung menuju kantor. C. Akan segera kembali ke kantor setelah berkunjung ke rumah teman Anda selesai. D. Tidak peduli karena bukan urusan Anda. Sebelum sampai ke rumah, Anda mampir ke rumah salah satu sahabat untuk mengunjunginya. Maka jawaban yang tepat adalah A. Meminta agar dicek besok saja karena sudah lewat jam kantor. Ini posisi Anda di luar, sudah hampir sampai ke rumah. Soal yang ketujuh. Sebagai kepala bagian keuangan, Anda menjumpai ada salah satu pegawai yang berusaha menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya, Anda sudah tahu siapa yang melakukannya. Sikap Anda? A. Langsung memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. B. Marah-marah kepada pegawai yang bersangkutan. C. Mengirimkan surat peringatan pada pegawai yang bersangkutan.
di mengadakan rapat, mendiskusikannya, kemudian baru memproses bagaimana tindakan yang akan dilakukan pada pegawai yang bersangkutan. Sebagai kepala bagian keuangan, Anda menjumpai ada salah satu pegawai yang berusaha menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi. Menjumpai, ada kalimat menjumpai, maka jawaban yang tepat adalah A. Langsung memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Ingat ada kata kunci menjumpai. Nomor 8. Anda harus menyelesaikan sejumlah laporan penyuluh. Saat jam pulang kantor, Anda belum bisa menyelesaikan laporan penyuluh tersebut. Padahal besok pagi sebelum jam 10 WIB, laporan penyuluh harus segera dikumpulkan. Sikap Anda: A. Memilih lembur di kantor untuk menyelesaikan laporan penyuluh tersebut. Meminta bantuan rekan lain agar laporan penyuluh cepat selesai. C. Membawa pekerjaan ke rumah. D. Menyelesaikan laporan tersebut dan memaksa teman kantor membantu. Maka jawaban yang tepat adalah meminta bantuan rekan lain agar laporan penyuluh cepat selesai. B. Ini poin yang tertinggi. Kalau ada yang memberi masukan, saran, silakan Bapak Ibu menuliskan di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa soal wawancara. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan nantinya pada saat tes kompetensi. Terima kasih sudah setia di channel ini. Wallahu a'lam bishawab. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.